Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman kelompok 3A. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. oke, hari ini kita mau buat video ini ya, video tokoh panutan pilihan dari film pilihan kelompok 3A yaitu Denias. Ini film tahun 2006. Oke, nah video kali ini kita akan memaparkan dua tokoh pilihan dari beragam tokoh di film Denias berkaitan core value berakhlak, yaitu ada pilihan kelompok kami ada Maleo dan Ibu Gembala. Nah, mungkin untuk pemaparannya teman-teman akan memaparkan apa sih sangkut pautnya dengan nilai core value ASN berakhlak itu dengan dua tokoh ini. Eno. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Yang pertama, saya akan membahas nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh yang pertama tokoh Maleo, yaitu berorientasi pelayanan, di mana di sana dia menjadi tentara negara Indonesia yang ditugaskan untuk menjaga desa tersebut. Saat di sana dia menggantikan bapak guru yang harus pergi pulang ke kampung halamannya karena alasan yang mendesak, sehingga dia menggantikan untuk mengajar anak-anak desa di sana. Selain itu, Maleo juga mendengarkan suara anak-anak yang ingin memakai seragam sekolah, sehingga dia menginisiasi untuk memberitahukan kepada pemerintah agar anak-anak di sana dapat menggunakan seragam sekolah. Pak Maleo seorang yang ramah kepada anak-anak, kepada masyarakat, dan juga dapat diandalkan. Yang kedua, nilai-nilai yang dia miliki adalah sikap yang kompeten, di mana dia melakukan tugasnya dengan yang terbaik. Salah satunya dia sangat gigih untuk mendorong anak-anak agar dapat bisa sekolah, mau belajar ke sekolah dengan cara mengajak anak-anak berkeliling memakai helikopter agar mereka senang dan mau untuk belajar. Seperti itu. Ya, nilai-nilai dasar ASN atau core values ASN yang dimiliki oleh Maleo menurut saya adalah harmonis. Hal itu bisa ditunjukkan dari sikap dia yang suka menolong orang lain serta tidak membeda-bedakan orang lain, memperlakukan orang lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan dia, latar belakang suku, ras serta agama. Kemudian nilai core values yang dimiliki oleh Maleo menurut saya adalah adaptif. Hal itu bisa kita lihat dari kemampuan dia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan lingkungan yang jelas-jelas berbeda dari tempat dia berasal. Kemudian dengan lingkungan yang serba kekurangan, dia tetap proaktif membantu anak-anak, terutama anak-anak di sekitar dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, selanjutnya nilai core value berakhlak yang dimiliki Maleo ini yaitu loyal. Nah, Maleo kan dalam film Denias ini sebagai latar belakangnya adalah tentara atau Kopassus, lebih khususnya dalam surat tugasnya yang ditugaskan di Papua. Nah, ini menurutku salah satu bertugas di wilayah terpencil, terus mengambil beberapa tugas perdamaian di sana adalah core value loyalitas yang setia terhadap negara serta memegang teguh ideologi Pancasila karena menjaga perintah gitu, menjaga nama baik instansi TNI juga karena pada akhirnya disukai. Yang kedua kolaboratif. Nah, beberapa sisi menarik Maleo yang mencerminkan kolaboratif, salah satunya adalah scene di mana dia harus menggantikan Pak Guru dan mencari solusi bagaimana anak-anak di desa sana itu bisa, di distrik sana itu bisa ikut bergabung ke sekolah. Nah, untuk mencari solusi itu dia meminta pendapat dari orang lain, seperti dia minta pendapat Denias. Terus kerjasama yang baik di beberapa scene juga ditunjukkan seperti Denias yang tidak
bisa ke sekolah karena dilarang bapaknya bertugas. Nah itu dia memanfaatkan sumber daya yang ada di situ untuk menyelesaikan pagar, yaitu teman-teman sekolahnya. Terus membuat sekolah baru. Sin membuat sekolah baru juga menunjukkan betapa kolaboratifnya Maleo. Nah mungkin itu kalau core value Maleo. Selanjutnya Ibu Gembala. Oke. Untuk kesempatannya, kalau tadi sudah dipaparkan terkait apa yang menjadi nilai dasar ataupun core value ASN yang ada pada Pak Maleo, maka saya akan menjelaskan apa saja nilai-nilai dasar atau core value yang dimiliki oleh Ibu Gembala. Yang pertama, core value yang saya lihat dari beberapa scene yang dimiliki oleh Ibu Gembala adalah beliau adalah orang yang berorientasi pelayanan. Mengapa demikian? Karena kita lihat dulu poinnya, berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Sudah jelas bahwa di dalam film tadi ditunjukkan bahwa Ibu Gembala ini dengan upaya, dengan semangat yang gigih berusaha untuk memasukkan si Denies ini ke dalam sekolah tersebut. Kemudian beliau bersikap ramah, bersikap solutif, dan dapat diandalkan. Sebenarnya di sekolah tersebut ada aturan-aturan yang mengatur terkait bagaimana sekolah tersebut bisa menerima atau menampung siswa atau siswinya. Akan tetapi aturan tersebut berusaha didobrak agar supaya si Denies ini orang yang latar belakangnya mungkin nggak sesuai dengan kriteria yang harus diterima sekolah itu, akhirnya bisa untuk dapat bersekolah di situ juga. Mungkin itu yang dobrakan tersebut juga yang bisa dilihat sebagai upaya perbaikan tiada henti. Nah, selanjutnya adalah pada nilai kolaboratif, nilai dasar kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, seperti di beberapa scene, karena kegigihannya Ibu Gembala tadi, mengadakan rapat-rapat internal guru untuk berusaha bagaimana supaya segala sumber daya yang ada di situ mampu untuk menerima si Denies ini untuk bersekolah di situ. Untuk poin yang terakhir yang saya pilih adalah loyal, sebagaimana di dalam undang-undang, kalau misalkan ini menyangkut ya, di dalam Undang-Undang Dasar kan tersirat amanat bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Ibu Denies tanpa melihat berbagai macam latar belakang, dia tetap gigih, dia tetap kekeh supaya bagaimana si Denies ini bisa bersekolah di situ. Itu juga bisa kita lihat di beberapa scene ataupun di dalam scene yang menunjukkan perdebatan antara Ibu Gembala ini tadi betul-betul memperjuangkan supaya Denies bisa sekolah di situ tanpa melihat latar belakang apapun. Intinya siapapun berhak untuk menerima pendidikan yang layak. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, menyambung yang disebutkan sama Mbak Ona sebelumnya terkait Ibu Gembala. Jadi di sini menurut saya Ibu Gembala itu mencerminkan perilaku kompeten dan harmonis. Kenapa kompeten? Karena Ibu Gembala ini memiliki sikap yang selalu ingin membantu orang lain untuk belajar. Hal ini dapat kita lihat dari betapa keras perjuangan Ibu Gembala untuk memperjuangkan hak dari Denies untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, Ibu Gembala ini merupakan cerminan dari seorang tenaga pendidik yang bisa menjadi panutan dan suri tauladan bagi tenaga pengajar yang lain, karena dia tidak hanya mentransferkan ilmu, tapi dia juga membentuk karakter dari anak didiknya, membentuk pola perilaku yang baik dari anak didiknya untuk selalu bersemangat dalam meraih cita-citanya. Selain itu, core values yang lain yang dimiliki dari Ibu Gembala itu adalah kompeten, yang kita bisa lihat dari harmonis, yang bisa kita lihat dari perilakunya yang bisa menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Karena seperti yang kita tahu, kalau Denies ini
merupakan seorang anak dari desa terpencil yang notabene itu bukan siapa-siapa, tapi dia tetap memperjuangkan hak dari Denias ini untuk memperoleh pendidikan. Bukan padahal si Denias ini bukan anak dari kepala suku atau kepala adat atau anak pejabat seperti itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan terkait dua tokoh di film Denias yang sangat menggambarkan core value ASN, berakhlak. Dari beragam tokoh, ada Bapak, ada Maleo, ada Denias, ada Mama Denias, ada Noel, ada Enos, dan yang lain-lain. Mungkin sekian video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum.